Selamat pagi, selamat jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan firman-Mu ini dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 18, ayat 21, sampai bab 19, ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, maksud dari sampai 70 kali 7 kali yaitu pengampunan tak bertepi, tak terbatas,
tak berujung. Jadi jika orang melakukan kesalahan kepada kita, kita mesti mengampuninya tak terbatas, sebanyak-banyaknya. Mengapa? Karena kita orang berdosa ini telah mendapat pengampunan, penebusan yang luar biasa dari Allah Bapa melalui Yesus. Yesus tidak pernah memperhitungkan salah dan dosa yang kita lakukan. Tetapi ketika kita datang dan bersujud di hadapannya dan memohon ampun, Ia pasti mengampuni kita. Maka kita juga mesti mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan pada saat perhitungan, ada seorang hamba yang mempunyai utang 10.000 talenta. Saat orang yang berhutang 10.000 talenta itu datang kepada raja itu dan mengatakan, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Ketika dia memohonnya kepada raja itu, dan raja itu amat berbelas kasih kepada orang itu, sehingga raja itu menghapus semua utangnya. Kemudian setelah ia keluar, ia bertemu dengan seorang yang berutang kepadanya. Utangnya sebesar 100 dinar kepadanya. Orang yang sudah mendapat pengampunan itu menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayarlah utangmu." Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolaknya. Lalu ketika teman-temannya melihat kejadian itu, mereka menyampaikan kepada raja bahwa orang yang sudah mendapat pengampunan itu tidak mengampuni temannya yang berhutang kepadanya. Lalu marahlah raja itu. Raja itu katakan, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Lalu raja itu menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, raja ini adalah Allah Bapa kita. Ia Maha Pengampun dan Pengasih bagi kita. Ketika kita orang berdosa datang kepadanya dan memohon ampun, Ia pasti mengampuni dosa kita. Dan Ia berharap supaya kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jika kita tidak mengampuni mereka, maka Allah akan marah kepada kita. Dia akan menyerahkan kita kepada algojo-algojo. Mengapa? Karena Ia sudah mengampuni dosa kita. Mengapa kita tidak mengampuni dosa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini amat berat. Maka mari kita mohon kepada Allah supaya Allah menolong kita masing-masing dengan Roh Kudus, agar kita mampu mengampuni walaupun hati kita masih sakit. Mampu memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita, membebaskan kita, bahkan menyelamatkan kita dari salah dan dosa kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.